Nah, yang lucu adalah di sertifikat mereknya Kaso, di bawahnya ditulis jenis barangnya Kaso. Jadi mereka mengakui Kaso itu adalah jenis barang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 4 November 2024 telah memutus untuk mempertahankan status terdaftar merek Kaso, pada kelas 6 yang dimiliki oleh PT Tata Logam Lestari. Gugatan yang diajukan oleh Teddy Hartono melalui kuasa hukumnya menyoroti bahwa, pendaftaran merek ini bertentangan dengan ketentuan permohonan pendaftaran suatu merek yang tegas diatur oleh undang-undang. Gugatan juga berfokus pada indikasi upaya monopoli jenis barang Kaso, sebagai merek dagang oleh PT Tata Logam, yang dianggap menghambat pelaku usaha lain, yang dapat saja menggunakan nama yang sama untuk usaha sejenis namun memiliki daya pembeda yang cukup, misal, Kasolum, untuk merek produk Kaso, di mana Kasolum jelas membedakan merek dari produknya itu sendiri. Sementara itu, praktisi hukum Nugraha Kusuma turut menyoroti putusan tersebut. Menurutnya, putusan ini dianggap belum memutus dan belum memberikan kepastian hukum, perihal memenuhi atau tidak memenuhi syarat, sehubungan dengan gugatan tentang apakah merek Kaso sebagai nama barang, sebagai nama umum, dalil mengenai tidak memiliki daya pembeda dan sebagai merek yang telah menyebabkan misleading di masyarakat atau konsumen, ini semua dianggap belum terjawab atau diputus. Saya ingin menanggapi terkait putusannya terkait merek pembatalan merek Kaso ya. Jadi ketika saya pelajari putusan merek Kaso gitu, memang perlu kita telah lebih lanjut. Ini putusan agak sedikit di luar kebiasaan. Karena fungsi merek itu adalah sebagai tanda. Jadi kalau undang-undang merek, Undang-Undang 20 tahun 2016 itu menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang menjadi membedakan antara suatu barang dengan barang lainnya. Jadi fungsinya adalah memang untuk membedakan barang A dengan barang B, barang C. Nah, di dalam gugatan yang diajukan oleh Teddy Hartono kepada PT Tata Logam Lestari, yaitu gugatan di mana merek Kaso dianggap sebagai merek yang memiliki konten jenis barang. Sesuai dengan pasal 20, itu menjelaskan bahwa merek tidak bisa didaftar apabila memiliki jenis barang atau dianggap sebagai bagian dari jenis barang. Contoh misalnya, saya mendaftarkan merek susu di kelas susu, gitu, di kelas 29. Jadi, kalau tidak memiliki daya pembeda, misalnya susu saja, itu pasti ditolak di kantor haki. Nah, kejadian dari merek Kaso itu terjadi pada tahun 14 tahun yang lalu. Merek ini terdaftar. Jadi waktu itu pemeriksaan merek mungkin belum sistem Google, belum ngecek segala macam. Karena Kaso itu kan tidak akan mungkin muncul di KBBI. Karena itu nama umum yang ada di masyarakat. Kalau kita cek, arti dari Kaso itu adalah tiang penopang. Nah, kalau dalam putusan atau dalam proses persidangan, ternyata saya menemukan fakta bahwa Pak Teddy Hartono ini memberikan survei. Jadi dia menunjuk pihak ketiga dari UI, bahkan dari UI yang melakukan survei, yang akhirnya memberikan hasil adalah bahwa Kaso adalah jenis barang. Kaso itu jenis barang. Dan telah banyak diketahui oleh orang bahwa Kaso adalah jenis barang. Yaitu tiang penopang, bahasa lain. Kalau pertanyaannya apakah benar Kaso ini jenis barang? Nah, yang lucu adalah kalau teman-teman sekalian lihat di permohonan mereknya si merek Kaso atau di sertifikat merek Kaso. Jadi merek itu ada misalnya merek Kaso, jenis barang apa aja, besi apa segala macam. Nah, itu tuh wajib ketika kita mendaftarkan. Misal saya mendaftarkan baju, misalnya baju merek Nugraha gitu. Jenis barangnya adalah baju, celana, apa, itu wajib diisi. Nah, yang lucu adalah di sertifikat mereknya Kaso, di bawahnya ditulis jenis barangnya Kaso. Jadi mereka mengakui Kaso itu adalah jenis barang. Bahkan di Dirjen KI mengakui bahwa itu jenis barang. Karena kalau Dirjen KI tidak mengakui, harusnya itu ditolak jenis barang itu, dicoret. Karena zaman dulu itu kalau kita mengajukan merek, ketika jenis barangnya tidak sesuai dengan kelas atau tidak dikenal, itu dicoret. Nah, ini masalahnya terdaftar. Jadi Kaso ini diakui oleh Dirjen KI, diakui juga oleh PT Tata Logam Lestari. Nah, ketika masuk ke persidangan, diuji kan, pasal yang digunakan adalah pasal 20. Dihadirkan ahli, di mana ahli menyatakan bahwa Kaso adalah jenis barang. Dihadirkan juga survei tadi.
survei yang pada masyarakat yang menyatakan kaso jenis barang. Nah, pertanyaannya adalah dalam proses pengadilan dimanapun, itu pasti diuji. Apakah benar kaso ini jenis barang? Hakim kan akan menguji. Hakim akan menghadirkan ahli, meminta bukti dan segala macam. Bukti-bukti di persidangan itu dari mulai iklan-iklan PT Tata Logam yang menyatakan bahwa kaso, gitu. Kaso baja ya, kalau kalian mau beli kaso baja ya, nah semacam itulah, misalnya contoh. Jadi dari sisi persidangan itu sebetulnya ketika saya pelajari, karena dalam putusan ini kan ada dalil dari pihak tergugat dan penggugat. Ini banyak sekali membuktikan bahwa kaso adalah, contoh misalnya, saya akan tunjukkan ini produk brosur dari pihak tergugat. Mereka punya merek kaso, di bawahnya ditulis kaso metal. Berarti kan diakui ini jenis barang oleh mereka sendiri, gitu. Jadi yang menarik adalah kita bingung mau nulis apa ini. Bentuk dari ini apa ya? Kaso logam, kaso kayu. Ya, apalagi yang kita tulis. Apakah ada orang datang ke toko bangunan? Pernah nggak mas-mas semua datang ke toko bangunan? Beli tiang penopang. Kan nggak mungkin, mas. Pasti beli kaso baja, kaso kayu. Nggak mungkin tiang penopang kayu, tiang penopang baja. Nggak ada. Pasti orang berdatangan, beli kaso. Kayak mas, contoh misalnya ada putusan pengadilan yang membatalkan open mic. Open mic itu bukan merek. Dia terdaftar dari merek tahun 2020 akhirnya batal. Dikarenakan dianggap sebagai jenis usaha atau jenis jasa. Gak mungkin ketika orang mau menggunakan, saya mau open mic di, ini stand up gitu ya, open mic di mana? Oh nggak bisa, lu kena merek si A. Akhirnya dikuasai, dimonopoli. Jadi orang mau menggunakan untuk stand up open mic itu bahasa apa? Begitu juga kaso. Terus ketika orang mau jualan, misalnya saya punya merek kaso itu, tadi lah Pak Teddy itu Sunplus. Sunplus tiang penopang baja kan orang udah mengenalnya sebagai kaso. Artinya ini dimonopoli kan. Dan yang lucu dalam putusan pengadilan di sini itu tidak diuji sama sekali. Bahkan kalau putusan setebal ini bagian pertimbangan itu hanya 2 lembar. Jadi sisanya dari penggugat, tergugat, pertimbangan hakim yang bagian dalam pokok perkara itu 2-3 lembar. Bunyinya apa? Bunyinya bahwa hakim bilang bahwa merek kaso ini sudah dianggap sebagai pemiliknya PT Tata Logam berdasarkan putusan X. Nah yang lucu adalah putusan X ini adalah putusan sengketa antara persamaan pada pokoknya pasal 21 dalam Undang-Undang Merek. Ini bukan pasal 20. Jadi bagaimana bisa hakim memasukkan pertimbangan putusan lain yang itu diuji adalah pasal 21, sedangkan yang diuji dalam ini pasal 20 dan dia mengabaikan seluruh proses persidangan. Tidak ada satupun kutipan ahli yang diambil. Jadi saya mempelajari putusan ini agak sedikit aneh gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin teringat, Pak kan ada merek Aqua. Aqua kan dari air gitu. Aqua itu adalah dulu orang zaman dulu nggak kenal apa itu aqua. Meskipun aqua itu dalam bahasa Latin adalah air, tapi orang nggak kenal. Aqua lah yang mendatangkan ke Indonesia dan akhirnya mengenalkan aqua. Nah itu mungkin bisa, itu berubah menjadi generik namanya. Sedangkan dalam proses ini, mungkin gini, jenis barang itu didasari pada bukunya WIPO atau World Intellectual Property Organization di luar negeri. Jadi Dirjen KAI itu memasukkan jenis barang itu sesuai dengan rujukannya di sana. Pertanyaannya apakah di WIPO itu mengenal kata kaso? Ya tidak. Karena kaso itu asli dari Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kalau dicek ya nggak akan muncul, tapi tidak bisa diabaikan karena kita juga harus melihat bahasa-bahasa yang memang menjadi bahasanya di Indonesia. Salah satunya kaso. Jadi di dalam, dan itu pun diakui yang tadi saya bilang, ada di sertifikat merek tertulis jenis barangnya kaso, di iklan jenis barang kaso. Nah itu yang saya pikir harus nah contoh ini, menurut KBBI aja disebutkan ini, kaso itu kasau. Kaso itu dari kasau. Kasau ini mungkin bahasa serapan, tapi bukan berarti kaso itu
tidak tercantum di KBBI itu tidak dianggap sebagai jenis barang. Buktinya ya Dirjen KI tadi menerima sertifikat tertulis KASO. Artinya ke KBBI itu tidak jadi menjadi rujukan utama. Dan kalaupun memang iya, kalaupun majelis hakim berpandangan bahwa harusnya kasau yang menjadi jenis barang, bukan kaso, itu muncul dong di pertimbangan. Nah ini nggak ada. Jadi tidak ada pengujian sama sekali gitu. Ini yang saya melihat putusan pengadilan ini agak sedikit lucu gitu. Hakim tidak berani masuk ke fakta persidangan. Kenapa? Apakah karena fakta persidangan menjelaskan bahwa kaso itu jenis barang? Kalau fakta persidangan menunjukkan itu ya hakim nggak bisa menolak dong. Bagaimana cara hakim menolak? Ya jangan masuklah ke pertimbangan itu. Gitu. Jadi ini mungkin saya sebagai pribadi ya ibaratnya praktisi di bidang haki, jangan sampai putusan-putusan ini jadi presiden gitu. Jangan sampai ini jadi template yang akhirnya nanti digunakan oleh orang lain gitu. Sebagai ini kan jadinya ada penyelewengan hukum gitu. Nah itu mungkin ada pertanyaan. Dari apa fakta persidangan diabaikan, kalau saya melihat bahwa hakim betul-betul tidak hukum lah. Apa yang mesti dilakukan oleh Pak DKY atau siapa? Sebetulnya itu nanti keputusan ada di pemilik merek ya. Tapi kalau saya kan di sisi praktisi hukum melihat bahwa ini harus dibenahi lah. Maksudnya kalaupun memang nanti naik kasasi, hakim agung harusnya bisa melihat jangan sampai ini jadi putusan yang tidak kompatibel lah. Ini kan mana ada putusan yang tidak ada pengujiannya sama sekali gitu. Tidak ada pengujian, pertimbangan putusan setebal ini, masa pertimbangan hakim cuma 3 lembar. Terus cuma bunyinya ya karena disebutkan dalam putusan pengadilan ini, kan itu yang lucu menurut saya. Bahkan kalau dilihat itu hanya 1 alinea atau 2 alinea. Kenapa? Karena sisanya itu kayak ngomong-ngomong itu aja lah, gak jelas. Tapi poinnya cuma 2-3 alinea doang gitu. Mungkin 1 lembar. Jadi ya kalau kayak gitu nggak usah persidangan dari awal, hakim aja putusin gitu. Tapi ada saksi yang dari Sana. yang kedua katanya masih aktif itu belum? Masih aktif. Katanya ada saksi ahli yang masih aktif. Oh iya, jadi Pak, nah ini juga lucu. Jadi Pak Okan setahu saya ya di sini itu sebagai ketua komisi banding. Jadi di Dirjen KI itu ada lembaga sendiri namanya Komisi Banding Merah. Komisi Banding Merah ini adalah orang-orang yang diangkat oleh menteri untuk menguji ketika ada sengketa merek di haki bisa maju ke sini. Nah, seharusnya dia itu tidak bisa jadikan ahli karena konflik of interest. Karena dalam konteksnya ya dia kan sebagai orang yang diangkat oleh menteri juga kan. Menurut saya sih sebetulnya, tapi ya apa yang bisa diabaikan dari bahwa contoh ya, susu itu bukan jenis barang, nggak bisa gitu. Kayak kaso itu bukan jenis barang, udah nggak bisa diabaikan. Kalau misalnya memang hakim berpandangan pada KBBI, misal kasau harus bunyinya, masukkanlah di pertimbangan. Ini tidak. Itu yang menjadi masalah paling menurut saya agak ini ya, malah hakim malah menggunakan putusan pengadilan apa? Nah ini ya, saya bacakan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dinyatakan merek kaso telah dinyatakan sebagai merek oleh putusan pengadilan niaga nomor 115 tahun 2023 yang dikuatkan Mahkamah Agung di putusan 702 tahun Agustus 2023. Maka berdasarkan asas putusan, hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi. Maka majelis hakim berpendapat kaso milik tergugat merupakan merek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi hakim ngecek nggak di putusan 115 dan 702 itu? Itu bunyinya adalah sengketa merek sama dan tidak sama, pasal 21, bukan pasal 20. Jadi kok hakim salah nih gitu ngutip gitu. Jadi itulah menurut saya. Jadi mungkin saya sebagai pribadi, sebagai
praktisi lah ya, agak sedikit menyayangkan terkait putusan ini sih.